Salam sejahtera bagi seluruh jemaat BCS Central Park yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama di satu lokasi, kami bersyukur di masa yang sulit ini Tuhan masih memungkinkan kami untuk boleh datang beribadah. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan khususnya untuk perenungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk memahami pengertian firman Tuhan untuk kami. Dan juga Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengaplikasikan firman itu di dalam realitas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini untuk boleh Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua boleh bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan melalui firman. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan bacakan sekali lagi Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, tetapi versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Matius 7 ayat yang ke-6 versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jangan berikan barang yang suci kepada anjing, supaya anjing itu jangan berbalik dan menyerangmu. Dan jangan berikan mutiara kepada babi, supaya babi itu jangan menginjak-injak mutiara itu. Saudara, bagi sebagian orang, perkataan Tuhan Yesus yang tercatat di Matius 7 ayat yang ke-6 ini cukup mengejutkan. Rasanya itu janggal kalau itu keluar dari mulut Yesus. Sebelumnya di pasal 7 ayat 1-5, Yesus mengajarkan untuk tidak menghakimi orang lain. Tetapi sekarang ini, sepertinya Yesus itu menilai dan bahkan menyebut orang-orang tertentu dengan ungkapan atau sebutan anjing dan babi. Saudara, apakah ini tidak berkontradiksi ya dengan perintah Yesus untuk tidak menghakimi? Dan sebenarnya apa sih yang dimaksud oleh Yesus melalui perkataan ini? Saudara, ada orang berpendapat bahwa perkataan Yesus di sini kemungkinan besar itu adalah satu ucapan hikmat atau peribahasa hikmat yang dikutip oleh Yesus. Jadi mungkin bukan Yesus yang menciptakan kalimat ini. Ya, saudara, kita tidak tahu kepastiannya apakah ini kutipan atau bukan. Tapi yang jelas kita melihat bahwa Yesus mengatakan perkataan ini dan maknanya itu adalah makna figuratif, bukan harafiah. Dengan kata lain, saudara, Yesus itu menegaskan bahwa ada orang-orang yang memang bertindak atau bersikap atau bertingkah laku seperti hewan tertentu. Dan karena itu tepat untuk mereka itu diumpamakan seperti anjing atau babi. Saudara, apa maksud perkataan Yesus di sini? Siapa yang dimaksud dengan anjing atau babi di sini nih? Udah sebutan anjing di sini jangan dipikirkan dari konteks kita di masa sekarang yang cukup sering mungkin berbicara tentang anjing peliharaan. Anjing yang dipelihara karena mungkin jenis tertentu, atau karena lucunya, atau karena manisnya, atau karena fungsinya. Saudara, anjing yang dimaksud di sini di dalam konteks zaman itu adalah anjing yang liar, yang berkeliaran, yang suka bergerombol, dan seperti seperti gelandangan di jalanan yang mencari-cari makanan di berbagai tempat. Termasuk di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat sampah. Jadi anjing ini kotor, rakus, berpenyakitan, dan bahkan bisa buas. Buas di dalam pengertian bisa mengeram kepada orang yang bahkan mungkin menawarkan makanan, atau mengeram kepada orang asing yang lewat. Saudara, dengan kata lain anjing ini digambarkan di sini itu
Satu binatang yang menjijikkan, yang bisa berbahaya sehingga dihindari orang. Nah, binatang babi itu adalah binatang yang dianggap haram oleh orang-orang Yahudi. Ya, tidak boleh dimakan. Binatang babi itu simbol uncleanness, ya, simbol kekotoran. Binatang yang memang senang berada di tempat-tempat yang kotor seperti lumpur. Binatang yang sepertinya tidak mengenal kebersihan. Karena sekalipun mungkin sudah dibersihkan, tetap kemudian kembali lagi ke kubangannya yang kotor. Binatang yang mungkin juga tidak mengenal makanan yang bersih atau tidak bersih, apapun yang mungkin disodorkan itu akan dimakan tanpa mempedulikan bagaimana kondisi makanannya. Jadi saudara, kalau kita bisa simpulkan begini, sebutan atau ilustrasi anjing dan babi di sini, itu menggambarkan sesuatu yang hina, menjijikkan, dan juga bisa berbahaya. Dan satu gambaran yang sangat jelas sekali ditunjukkan di sini oleh Yesus adalah anjing dan babi ini tidak memahami nilai, tidak memahami sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu value. Maka hal yang baik atau hal yang berharga, misalnya seperti mutiara, diberikan kepada babi ini akan diinjak-injak. Dan bukannya menerima barang yang baik itu yang ditawarkan, tetapi bisa balik menyerang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mengatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Saudara, apa yang dimaksud dengan barang yang kudus ini? Apa yang dimaksud dengan mutiara ini? Yang jelas ini bicara sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat-sangat berharga. Di Matius pasal yang ke-13, Yesus itu mengatakan bahwa kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah mutiara itu ditemukan, mutiara yang sangat berharga itu ditemukan, ia pun menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi hal kerajaan surga itu sesuatu yang sangat-sangat valuable. Dan di sini saudara, barang yang kudus atau barang yang berharga seperti mutiara ini, kemungkinan besar adalah berbicara mengenai Injil Kerajaan Allah. Berbicara mengenai kebenaran Injil, berbicara mengenai ajaran Yesus, berita baik yang disampaikan oleh Yesus atau yang ditawarkan oleh Allah melalui Yesus. Jadi kita melihat di sini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menunjukkan adanya orang-orang yang bertindak itu seperti halnya anjing dan babi ini, orang-orang yang menolak dan tidak menghargai kebenaran Injil yang disampaikan pada mereka. Mereka bukan hanya tidak menerima, tetapi mereka menghinanya, merendahkannya, memperolok-olokkannya, menganggapnya tidak berharga, bahkan lebih dari itu. Orang-orang ini juga berbahaya bagi pengikut Kristus yang memberitakan Injil kebenaran itu, karena mereka bisa menyerang. Jadi bukan sekedar bicara rejection, penolakan, tetapi juga bicara kemungkinan persecution, penganiayaan. Ada orang-orang tidak percaya yang bukan hanya tidak berespon terhadap kebenaran, tetapi juga bisa menindas orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Sudah tentu kita tidak berbicara tentang semua orang yang tidak percaya di sini. Kita tidak bicara tentang semua unbelievers seperti itu. Tetapi ada memang orang-orang yang tidak percaya yang dengan keras menentang Injil. Jadi perkataan Yesus di sini, saudara, itu mengingatkan kita untuk tidak perlu terkejut, tidak perlu terkejut kalau ada penolakan keras terhadap kebenaran Injil. Tidak perlu terkejut kalau berita Injil itu mengalami penolakan. Tidak perlu terkejut kalau kita mendapati adanya orang-orang yang dengan jelas-jelas dan dengan keras sekali menolak Injil. Memang ada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ada orang-orang yang tidak suka pada waktu mendengar nama Allah atau nama Yesus disebut. Pikiran mereka itu sepertinya tertutup, dibutahkan oleh kekotoran dan dosa mereka. Mereka benci kepada hal-hal yang kudus. Mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mereka menganggap berita salib itu suatu kebodohan. Mereka menganggap diri mereka itu cukup pintar secara intelektual untuk bisa menemukan keselamatan. Sudah ada orang-orang yang memang
sepertinya tidak mungkin untuk menanamkan kebenaran itu di dalam diri dan hidup mereka. Saudara, keadaan ini tentu menyedihkan kita, tetapi Alkitab sudah memberitahukan kepada kita realitas ini. Kita sudah diberitahu lebih dulu mengenai hal ini, maka tidak perlu terkejut dengan adanya orang-orang yang menolak Injil itu dengan keras. Tuhan Yesus sendiri kita tahu menghadapi banyak tantangan dan kesulitan dan ketika memberitakan tentang kerajaan Allah. Bahkan ada orang-orang yang ingin untuk membunuhnya. Ketika Yesus mengutus para murid untuk memberitakan Injil, Yesus juga mengingatkan mereka itu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yesus mengingatkan mereka karena akan ada orang yang menyerahkan kamu pada majelis agama. Mereka akan menyesah kamu di rumah ibadat. Kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Seorang ayah akan bisa menyerahkan anaknya. Dan seterusnya. Yesus mengatakan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Mereka bisa dianiaya di satu kota ketika mereka memberitakan Injil. Jadi di kitab Kisah Para Rasul kita juga melihat realitas yang sama kan. Beberapa kali para rasul itu menghadapi perlawanan yang sangat keras sekali. Menghadapi serangan dan bahkan usaha-usaha jahat dari orang-orang Yahudi yang berusaha untuk menghambat penyebaran Injil. Saudara bisa membaca itu di kitab Kisah Para Rasul. Jadi saudara, ketika kita melihat kalau Yesus dan para rasul dan para murid itu pernah mengalami penolakan. Saudara, siapakah kita sih yang tidak akan mengalami penolakan ketika memberitakan Injil? Jadi kita diingatkan di sini untuk tidak perlu terkejut kalau ada penolakan keras terhadap kebenaran Injil. Tetapi maksud utama Yesus dalam perkataannya di sini adalah juga mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan atau tidak membuang-buang kebenaran Allah ini kepada orang-orang yang diilustrasikan itu seperti anjing dan babi. Saudara, kalau di perikop sebelumnya Yesus berbicara mengenai hal jangan menghakimi, itu ayat 1-5. Tetapi di sini Yesus mengajarkan, jangan sampai juga kita itu tidak memiliki discernment, tidak memiliki ketajaman dan kebijakan di dalam membedakan dalam penilaian kita. Betul kita tidak menghakimi, tetapi juga jangan tidak memiliki satu kearifan ketajaman di dalam melihat situasi, melihat orang. Setelah kita harus sadar mengenai realitas kehidupan ini. Jangan sampai kita ini tidak sadar adanya orang-orang yang memang betul-betul keras dan jahat di dalam respon terhadap kebenaran. Charles Spurgeon itu pernah berkata begini, orang-orang kudus itu jangan sampai menjadi orang-orang yang terlalu polos. Betul, kita tidak diminta menjadi hakim, menghakimi orang. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Kita harus memiliki kebijaksanaan dan ketajaman, discernment itu dalam bahasa Inggrisnya. Di dalam tugas pemberitaan Injil yang kudus ini. Memang gereja punya tugas untuk memberitakan kebenaran menjangkau semua bangsa, Matius pasal 28. Kita harus mendorong orang untuk percaya pada Injil dan bertobat. Tapi bukan berarti kemudian kita ini melipatkan diri tanpa berpikir dengan tajam di dalam penginjilan kita. Saudara, ajaran Yesus di sini menunjukkan Injil kebenaran itu begitu precious, begitu valuable, begitu berharga, dan tidak seharusnya terus-menerus diberikan, ditawarkan pada mereka yang memang tidak memiliki apresiasi atau penghargaan berkebenaran yang berharga itu. Setelah dengan tindakan mereka menolak dan menghina dengan keras, mereka itu membuktikan diri mereka sebagai musuh kerajaan Allah. Jadi isu utama di sini itu isu penolakan keras. Ya, bukan layak tidak layaknya orang atau kelompok orang tertentu, bukan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang tidak hanya menolak Injil tetapi dengan terus-menerus menghinanya dan mencercanya dan bahkan mungkin menyerang balik, maka kita tidak seharusnya membuang firman Allah yang kudus dan mutiara kebenaran yang berharga itu di dalam usaha kita yang sia-sia dan mendatangkan kefrustrasian untuk
memenangkan mereka. Jangan kita salah mengerti perkataan Yesus di sini. Yesus bukan melarang kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya, kepada orang-orang berdosa. Yesus tidak memberitahukan kepada para pengikutnya untuk tidak berkhotbah kepada orang-orang dari ras atau suku tertentu, bukan. Yesus tidak mengajarkan kita untuk kasar kepada atau tidak mengasihi orang-orang yang menolak berita Injil. Yesus juga bukan mengajarkan kita untuk punya excuse atau alasan yang keliru, tidak mau memberitakan Injil, karena kita berkata, wah orang-orang ini seperti anjing dan babi. Tetapi maksud Yesus di sini adalah mau menyadarkan kita, bahwa setelah penolakan dan penghinaan yang terus-menerus, maka tepatlah untuk mengalihkan perhatian kepada orang-orang lain yang juga membutuhkan. Setelah ketika Yesus mengutus para murid untuk memberitakan Injil, Yesus pernah berkata begini, kalau mereka ditolak, berita Injil ditolak, Yesus berkata begini di Matius pasal yang ke-10 ayat 14, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Setelah di Kisah Rasul pasal yang ke-13 ketika Paulus itu memberitakan Injil di Antioquia yang di Pisidia. Begitu banyak orang berkumpul mendengar firman Allah, tetapi ada orang-orang Yahudi yang sangat iri hati dan mereka menghujat dan membantah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dengan berani Paulus dan Barnabas itu berkata begini, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal, karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Di Kisah Rasul pasal yang ke-18, ketika Paulus memberitakan Injil di kota Korintus, orang-orang Yahudi di sana memusuhi dia, menghujat, dan Paulus bereaksi dengan mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi pada bangsa-bangsa lain. Satu contoh lagi kita bisa membaca di Kisah Rasul pasal 19. Ketika Paulus memberitakan atau mengajar di Efesus, ia berusaha meyakinkan orang tentang kerajaan Allah. Tetapi dikatakan ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan dikatakan mereka mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan mengajar murid-muridnya di tempat yang lain, yaitu di ruang kuliah Tiranus. Setelah ini beberapa contoh yang kita bisa lihat di kitab Kisah Para Rasul. Ketika Yesus ada di dalam dunia pun kita mendapati Yesus itu tidak mempercayakan dirinya kepada beberapa orang. Ketika Yesus berhadapan dengan Herodes, dia tidak memberikan jawaban kepada Herodes. Dia diam. Saudara, saya ingin ajak kita untuk melihat begini. Di dalam sikon-sikon tertentu seperti penolakan yang begitu keras, penghinaan, bahkan mungkin adanya bahaya serangan itu. Tepatlah seperti yang dikatakan seorang penafsir Alkitab bernama Craig Keener, dia berkata begini, even when you are right, do not impose the truth on others. Sekalipun engkau benar nih, tetapi jangan engkau paksa kebenaran itu pada orang-orang seperti itu. Ya sepertinya memang sesuatu yang sia-sia untuk kita mengingatkan atau mengkoreksi orang-orang yang memang sama sekali tidak mau menerima. Kita tidak memaksakan message itu untuk orang-orang yang memang tidak ada sedikit pun kecondongan untuk menerimanya. Justru hidup kita ini terlalu singkat untuk kita pakai untuk berargumen dengan orang-orang yang begitu keras, orang-orang yang bermusuhan. Saya percaya Allah tidak menempatkan kita di dunia ini untuk hanya terus berdebat, berargumen untuk memenangkan argumen itu.
Dia menempatkan kita untuk apa? Untuk mencari jiwa, memenangkan jiwa. Maka kita perlu untuk memakai waktu dengan bijak. Jadi saudara, kebijaksanaan dan pertimbangan itu penting di dalam usaha pemberitaan Injil ini. Jangan sampai kita ini hanya memiliki semangat tinggi, tetapi tidak menyadari adanya orang-orang yang memang menolak dan menghina kebenaran ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berpikir tentang ayat Matius 7 ayat 6 ini, lebih banyak tadi dalam kaitan dengan orang-orang yang tidak percaya, aplikasinya terkait dengan orang-orang yang tidak percaya, yang bisa dengan keras menolak Injil, dan bahkan orang-orang seperti ini juga bisa berbahaya bagi pengikut Kristus. Tetapi saudara, perkataan Yesus di sini sebenarnya mengajak kita juga, orang-orang yang menyebut diri orang Kristen, orang percaya, untuk kita juga melakukan introspeksi. Saudara, tidak menutup kemungkinan yang masuk kategori anjing dan babi di sini bukan hanya orang-orang tidak percaya di luar kekristenan yang keras menolak Injil, tetapi juga mungkin mencakup orang-orang Kristen yang sebenarnya memiliki kesempatan yang banyak untuk mendengar Injil atau mendengar ajaran kebenaran, tetapi mengeraskan hati, menolaknya, menentangnya, tidak mengindahkannya, bahkan mungkin menghinanya. Ada seorang penafsir berpendapat begini, barang yang kudus atau mutiara yang mahal ini bukan sekedar cuma bicara tentang Injil Kerajaan Allah, bukan sekedar bicara tentang ajaran Yesus, kabar baik yang dibawa Yesus, tetapi di sini juga mencakup secara umum hikmat, wisdom, ajaran hikmat yang ditawarkan, yang disampaikan pada orang lain. Jadi gambaran anjing dan babi di sini merujuk pada orang-orang yang tidak memahami betapa bernilainya hikmat itu. Mereka bukan hanya menolak hikmat itu, tetapi mereka juga menghina hikmat itu. Ada seorang penafsir berkata begini, nggak ada gunanya kita itu memberikan koreksi yang berharga pada orang-orang yang pada akhirnya itu menolak dan menghinanya dengan keras. Ada ayat di dalam kitab Amsal yang berbunyi seperti ini, Amsal 23 ayat 9. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak menutup kemungkinan kita tuh bisa mendapati adanya orang-orang yang mungkin mengaku Kristen, mengaku percaya, ketika misalnya mereka mulai berdosa dan bahkan menikmati dosa itu. Saudara, acap kali saya mendapati untuk orang-orang yang seperti ini, mereka ini tidak suka untuk mendengar teguran firman, tidak suka untuk mendengar nasihat hikmat yang mungkin disampaikan oleh seorang rohaniwan atau disampaikan oleh teman-teman seiman. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan kenikmatan dosa itu. Tetapi nasihat firman Tuhan, nasihat hikmat itu diabaikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat Matius 7 ayat yang ke-6 ini adalah salah satu dari 2 ayat di Perjanjian Baru yang mana ada sebutan anjing dan babi. Ada satu ayat lain lagi di dalam Perjanjian Baru yang juga menyebutkan 2 binatang ini, yaitu tercatat di 2 Petrus pasal yang kedua. Saya bacakan 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai 22. 2 Petrus pasal 2, ayat yang ke-20 sampai 22. Sebab jika mereka
oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Saudara, Petrus menulis mengenai orang-orang yang pernah mendengar Injil, mendengar kebenaran. Mereka dikatakan meninggalkan kecemaran dunia setelah mengenal Kristus. Tetapi kemudian mereka ini berpaling dari iman dan kembali lagi kepada kehidupan dosa mereka sebelumnya. Dan dengan sangat keras sekali, Petrus menuliskan di sini bahwa lebih baik orang-orang ini tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Karena setelah mengenalnya justru mereka kemudian meninggalkannya. Dan lalu kemudian Petrus itu mengutip peribahasa. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Sudah mengerti maksudnya kan? Jadi Petrus mengaplikasikan orang-orang yang mengaku percaya, mengaku Kristen ini, terlihat seperti Kristen, tampaknya itu percaya kebenaran dengan intelektual mereka. Tetapi, realitas iman itu tidak terlihat dalam hidup mereka. Dan tidak adanya realitas itu terlihat melalui kenyataan. Digambarkan di sini seperti anjing, mereka kembali pada muntahnya. Kembali kepada cara hidup yang lama, kembali kepada dosa-dosa yang lama. Dan seperti babi setelah dimandikan, setelah dibersihkan, kembali lagi ke kubangannya yang kotor. Satu perkataan atau satu ungkapan yang sangat keras disampaikan oleh Rasul Petrus. Ada orang berkata begini, saudara, salah satu alat uji yang baik untuk kita itu menguji diri kita sendiri atau memeriksa diri kita ini adalah bagaimana kita berespon ketika ada teguran atau koreksi yang diberikan. Bagaimana kita berespon ketika ada teguran, nasihat firman Tuhan atau koreksi dari firman Tuhan atau koreksi dari kebenaran itu pada kita. Saudara, itu mungkin menjadi salah satu alat uji. Kita ini orang percaya yang sejati atau bukan. Dan orang-orang yang tidak berespon dengan kerendahan hati dan dengan pertobatan, sekalipun sudah diberikan begitu banyak kesempatan, mungkin pada akhirnya itu tidak beda dengan orang-orang tidak percaya yang menentang Injil, yang dengan keras menolak Injil, menghina Injil, tidak bereaksi positif terhadap Injil. Maka bagi saya Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 ini memang mengajak kita untuk memiliki discernment itu, bisa mengevaluasi orang lain atau keadaan dengan tepat tentunya. Tetapi Matius 7 ayat yang ke-6 itu juga mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Mengintrospeksi diri kita sendiri secara tepat. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk belajar dari perkataan yang sangat keras dari Tuhan kita Yesus Kristus ini. Belajar untuk bagaimana kita bisa mengaplikasikan di dalam pemberitaan Injil kebenaran yang kita sampaikan kepada orang lain. Tetapi belajar juga untuk bagaimana itu teraplikasi untuk hidup kita secara pribadi. Sebagai orang yang mengaku orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita
berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan hari ini. Sekali lagi kami boleh merenungkan firman-Mu. Suatu perkataan yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam pengajaran, dalam khotbahnya di bukit. Satu perkataan atau ajaran yang kami tahu Tuhan tidak mudah untuk dipahami dan juga cukup keras. Biarlah melalui apa yang kami renungkan hari ini Tuhan, kami diajar oleh Tuhan untuk memiliki discernment, memiliki satu ketajaman dan kebijakan di dalam penilaian kami, di dalam kami bisa membedakan. Kami tidak dipanggil untuk menghakimi orang lain, tetapi kami perlu memiliki kesadaran mengenai realitas kehidupan di dunia ini dan realitas adanya orang-orang yang memang dengan keras menolak kebenaran Injil yang disampaikan kepada mereka. Mereka bukan hanya tidak menerima, mereka bukan hanya menolak, tapi mereka menghina. Dan bahkan ada di antara mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang justru berbahaya bagi para pengikut Tuhan yang menyampaikan kebenaran itu. Kami diajar untuk kami tidak menyia-nyiakan firman yang berharga, Injil yang berharga itu pada orang-orang yang terus-menerus dengan keras hati menolak dengan keras. Di dunia ini begitu banyak orang-orang yang masih perlu untuk mendengar Injil dan kami terpanggil juga untuk memberitakan kebenaran pada mereka. Tolonglah kami untuk bisa memiliki ketajaman dan kearifan di dalam tugas pemberitaan Injil yang Kau percayakan kepada kami. Kami juga bersyukur belajar dari Matius 7 ayat 6 ini untuk kami juga boleh mengintrospeksi diri kami sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan ungkapan yang keras yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini adalah ungkapan yang juga teraplikasi untuk orang-orang yang mengaku percaya. Untuk kami dengan jujur menilai diri kami sendiri. Apakah kami pada akhirnya masuk kategori orang-orang yang diumpamakan seperti anjing atau seperti babi ini, yang terbukti memang mengeraskan hati terhadap kebenaran, mengeraskan hati terhadap nasihat hikmat, mengeraskan hati terhadap koreksi dan teguran yang Tuhan berikan untuk kami ketika kami ada di kubangan dosa. Biarlah Tuhan, kami jujur melihat diri kami dan kami bertobat. Jangan sampai kami akhirnya seperti yang diumpamakan dengan binatang anjing dan babi ini, yang pada akhirnya Tuhan pun menyadari bahwa hal yang sia-sia untuk mengingatkan atau menegur kami. Kami berdoa mohon sungguh pencerahan firman Tuhan dan iluminasi dari Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.